Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas soal yang lagi viral di negerinya Bape ya. Nah, soalnya seperti apa? Di depan kita sudah ada soalnya. Nanti di akhir video, kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu bisa tinggalkan jejak di video ini. Boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan subscribe, boleh juga tinggalkan like. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel aku berterima kasih banyak ya, karena kalian dengan mensubscribe channel ini itu sangat mendukung buat kemajuan channel ini. Oke, langsung saja bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Pertama, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu beberapa materi ya. Yang pertama itu faktorial. Faktorial ini simbolnya tanda seru ya. Kalau misalkan ada 5 faktorial, ini artinya perkalian menurun dari 5 sampai 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Kalau 3 faktorial ya berarti mulainya dari 3. 3 kali 2 kali 1 sampai seperti itu ya. Terus kemudian materi yang kedua yang harus kita pahami, kalau ada misalkan 1 kalau aku bagi 10 ini hasilnya 0,1. Kalau ada 1 dibagi 100 hasilnya 0,01. Pembaginya semakin besar. Kalau kita lihat nih, 10 sama 100 kan besaran 100. Pembaginya semakin besar, hasilnya semakin kecil. 1 bagi 1000 hasilnya semakin kecil. Jadi kalau pembaginya semakin besar, hasilnya semakin kecil. Nah, jadi kalau pembaginya ini tak hingga, hasilnya pasti kecil sekali atau bisa tidak dianggap ya. Hasilnya bisa dianggap 0 seperti itu kalau pembaginya besar sekali. Nah, ini konsep yang harus kita pahami sebelum kita mengerjakan ini. Oke, sekarang langsung kita bahas bagaimana penjumlahan ini. Ini 1 per 2 faktorial ditambah 2 per 3 faktorial ditambah 3 per 4 faktorial terus sampai tak hingga ya. Nah, berarti ini sampai ujungnya di 3 per n faktorial. Ini n kurang 1 ya, atau ini n plus 1. Intinya ini sampai tak hingga. Nah, pertama kalau kita tulis S1 ini artinya jumlah satu suku pertama. Satu suku pertama ya ini ya, 1 per 2 faktorial. Nah, 1 per 2 faktorial ini 1 per 2. Karena 2 faktorial ini kan 2 kali 2. 2 kali 2 itu 2 ya. 2 kali 1 ya. 2 faktorial ini 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 kan 2. Seperti itu. Kemudian kalau aku tulis S2. S2 itu artinya jumlah 2 suku pertama. Ini ditambah ini. Ya, suku pertama tambah suku kedua. Nah, suku pertama itu kan aku bisa tulis S1 ya. S1 ditambah 2 per 3 faktorial. Nah, S1 nya itu 1 per 2 ditambah 2 per 3 faktorial ini 6 ya. Karena 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1. 6. Maka kalau ini kita jumlah, kita samakan penyebut 6, berarti ini 6 bagi 2 kan 3 kali 1 3 tambah 6 bagi 6 1 ya, kali 2 jadi 2. Nah, ini jadi 5 per 6. Kemudian kalau aku tulis S3 ya, S3 ini berarti jumlah ini semua nih ya. Atau aku bisa tulis S2 ya kan ditambah 3 per 4 faktorial. S2 nya itu 5 per 6 ya. Ini kita tidak perlu hitung lagi ini tambah ini karena ini sudah dianggap S2 ya, sudah dihitung. 5 per 6 ditambah 3 per 4 faktorial. 3 per 4 faktorial yaitu 24 ya. 4 faktorial ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 24. Maka kalau kita samakan penyebutnya, ini jadi 24. 24 bagi 6 kan 4. 4 kali 5 20.
Ini 24 bagi 24, 1 kali 3, 3. Jadi 23 per 24. Jadi kita tahu nih, S1 itu setengah, S2 ini 5 per 6, terus S3 23 per 4. Di sini kita bisa sederhanakan ya. S1 ini setengah ya. S2 ini 5 per 6. Terus S3 ini hasilnya 23 per 24. Ini artinya jumlah 3 suku pertama. Kalau ada 4, jumlah 4 suku pertama. Sedangkan yang ditanya ini Sn ya. Sn dengan N-nya ini tak hingga ya. Dengan N-nya tak hingga. Karena ini penjumlahannya tidak berhenti. Jadi kita akan menjawab soal ini. 1 per 2 aku bisa tulis 1 dikurang 1 per 2 faktorial ya. 1 kalau dikurang 1 per 2 faktorial ini kan setengah nih. 1 dikurang setengah kan hasilnya setengah ya. Terus yang S2 aku bisa tulis 1 dikurang 1 per 3 faktorial. Kalau kita lihat nih, 1 per 3 faktorial itu kan 6 ya, ini 1/6 ya. 1 dikurang 1/6 kan 5 per 6. Terus 23 per 24 ini bisa ditulis dalam bentuk 1 dikurang 1 per 4 faktorial. Jadi 1 per 4 faktorial itu kan 1 per 24 ya. Jadi 1 dikurang 1 per 24 itu 23 per 24. Jadi ini bisa ditulis dalam bentuk begini. Nah, berarti kesimpulannya kalau Sn ini bisa ditulis dalam bentuk 1 dikurang 1 per, nah ini kan kalau di sini S3 di sini 4, kalau di sini 2 di sini 3, berarti ini plus 1 dari ini ya. Berarti kalau ini N, di sini N plus 1 faktorial. Nah, seperti ini. Inilah jumlah dari ini. Nah, sekarang berapa hasilnya? S-nya ini, Sn-nya ini tak hingga ya. Tak hingga 1 dikurang 1 per tak hingga ditambah 1 faktorial. Tak hingga ini berarti angka yang sangat besar sekali. Kalau ditambah 1 tentu akan semakin besar ya, akan semakin besar. Nah, kita tahu prinsipnya kalau pembaginya besar sekali, maka ini bisa hasilnya kecil sekali atau bisa dianggap 0. Maka tentu S tak hingga ini hasilnya ini 1 dikurang 0. Itu hasilnya adalah 1. Jadi penjumlahan ini hasilnya adalah 1. Seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar dan menambah pengetahuan kamu. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Biar kamu bisa ikuti terus channel aku dan video-video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!